Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya pada hari ini kita masih menjadi pilihan Allah untuk bisa menunaikan kewajiban kita salat fardu subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah pula pada hari ini insyaallah kita masuk hitungan ke-7 insyaallah Ramadan 1444 Hijriah. Berselawat kita kepada Rasulullah, semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis Rasulullah terkait dengan iman kita, kadangkala kata Rasulullah iman itu naik, kadangkala turun. Yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu, iman kita sedang menaik-naiknya hari ini. Di awal Ramadan seperti ini iman itu sedang menancap naik, terbang di atas awan, sehingga dia mampu dan leluasa melakukan apa saja yang menjadi keinginan-keinginan iman itu. Di lain waktu iman itu kadangkala dia menurun, nyungsep, di tempat yang paling rendah, sehingga sulit dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa malas, muncul rasa bosan. Tapi saat ini iman yang ada dalam hati kita dalam keadaan menaik, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kondisi seperti ini sampai nanti kita dihantarkan ke penghujung Ramadan. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklum bahwa perintah ibadah puasa kepada kita ini secara khusus Allah serukan kepada orang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Redaksi ayat ini, seruan Allah itu ditujukan kepada orang beriman.
bukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Allah memerintahkan untuk mengabdi, ibadah, tunduk, patuh baru kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Jadi kalau urusan perintah taat, tunduk, patuh kepada Allah, menyembah kepada Allah, Allah tidak pilih-pilih. Kewajiban untuk kita menyembah Allah, karena memang di format Allah kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi giliran puasa tidak bisa diperintahkan kepada seluruh manusia, tapi secara khusus Allah serukan, ya ayyuhallazina amanu, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Ujungnya sama, agar kita menjadi orang bertakwa. Tapi Allah tahu persis kenapa puasa itu tidak ditujukan kepada semua manusia. Karena tidak semua manusia bisa mengerjakan yang namanya perintah ibadah puasa. Modalnya harus ada iman dulu. Kalau tidak beriman, sulit untuk yang namanya mengerjakan ibadah puasa. Disinilah ketelitian Allah yang menciptakan kita, karena Dia tahu persis orang yang mampu dan bisa melaksanakan dan mengerjakan perintah ibadah puasa. Tidak semua manusia, tidak semua orang, tetapi dikhususkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, hanya kepada orang-orang beriman. Maka begitu ada iman dalam hati setiap orang, secara spontanitas dan otomatis dia akan merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah redaksi ayat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah puasa itu khusus orang-orang beriman saja, maka orang-orang beriman saja pula lah yang akan merasa terpanggil, lalu kemudian dia sami'na wa ata'na, dia dengar kemudian dia taat. Maka apapun alasannya, bagi yang merasakan iman lalu kemudian terpanggil, karena dia yang dipanggil oleh Allah, maka dia akan mengerjakan perintah ibadah puasa itu. Adapun orang-orang yang kemudian tidak merasa beriman, ya cuek saja dia dengan perintah ini. Makanya jangan heran kalau ada saudara kita, teman kita, boleh jadi keluarga kita, siang semaunya makan, semaunya minum, bahkan cenderung tidak menghargai orang yang berpuasa, merokok di tengah dan di tempat umum. Ya itu saja jawabannya. Jawabannya adalah yang diseru dan dipanggil itu siapa? Kalau dia merasakan iman dalam dirinya, maka dia akan mengerjakan perintah yang namanya ibadah puasa ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dan keutamaan ibadah puasa ini kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, puasa ini memiliki kekhususan, mengajarkan bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap apapun keadaan kita, sehingganya hampir seluruh apapun yang menjadi ketaatan dan kebaikan-kebaikan di dalam diri manusia itu terkumpul di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sabarnya iya, disiplinnya iya, apalagi ikhlasnya.
Karena puasa ini tidak bisa kita pamer-pamerkan, Pak. Tidak bisa kita pamer-pamerkan, Bu, yang namanya puasa ini. Boleh jadi kalau kita makan sahur bersama anak, istri, keluarga, tapi begitu kita ngantor, begitu kita turun kerja, begitu kita beraktivitas, pulang lagi ke rumah, boleh jadi kita buat loyo-loyo gaya kita, lemas, lesu, ngantuk, capek. Tapi padahal bisa jadi kita beraktivitas, apakah di kebun, apakah di jalan, apakah di kantor, ternyata kita tidak berpuasa. Siapa yang tahu kalau di dalam ruangan tidak ada orang, ada sisa buka puasa, tidak usahlah banyak, 1 gelas saja aqua di tengah matahari yang panas, haus, tidak ada yang lihat, kamar terkunci, anak buah tidak ada lihat di kantor, minum, gak ada yang tahu. Atau sekalipun di tengah kerumunan orang banyak, menjelang zuhur, Allahu Akbar, zuhur, udulah rame-rame, sebelahan kita kumur, ya. Karena tetap boleh kita berkumur-kumur, walaupun menyederhanakannya, ya. Ini juga harus kita hati-hati pada saat kita berwudu, berpuasa. Menyederhanakannya itu jangan kita samakan seperti kita tidak puasa, ya. Begitu berkumur-kumur, 1 kali masuk, 1 kali tegukan. Kumur kedua, 1 kali tegukan. 3 kali 3 tegukan. Ini teman di sebelah kiri kanan, gak ada yang tahu, Pak. Itu makanya ibadah puasa ini disebut ibadah sirriyah. Ibadah yang tidak nampak, tidak kelihatan. Orang mau berpuasa atau tidak, yang tahu itu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah melatih tentang keikhlasan kita di dalam beribadah. Biar kita lap bibir kita kering, lemah loyo seperti orang yang puasa itu kan nampak secara zahir, tapi bukan jaminan. Beda kalau ibadah lain. Sholat, kalau kita di tengah orang banyak, waduh luar biasa sholat kita, Pak. Dari takbirnya, rukuknya, sujudnya, lamanya kita membaca lafaz tengah orang banyak. Coba kalau kita sholat sendirian, tidak ada orang, kayak ayam makan itu kan, Allah tidak ada yang lihat. Ada kecenderungan kalau melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah orang banyak, boleh jadi godaan kita kepada pujian manusia lain. Sehingga berupayalah kita menyempurnakan setiap gerakan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Hati-hati, unsur riyanya akan kemungkinan besarnya ada kalau kita tidak menguatkan hati untuk tidak berharap kepada pujian selain Allah. Membedakannya antara kita sholat sendiri dengan orang banyak. Infak, sedekah, apalagi nanti zakat, ya. Ada panitianya yang nerima, bahkan ijab kabulnya, Pak. Ada transaksi yang memang harus kita ucapkan antara si pemberi dan si penerima. Jadi sangat mungkin itu godaannya bahwa kita bersedekah, berinfak, berzakat. Haji, coba kita lihat, haji, umrah, apalagi sekampungan kita undang. Peluang untuk kita minta pujian kepada orang lain itu di ibadah-ibadah di luar puasa sangat-sangat memungkinkan. Tapi khusus ibadah puasa ini ibadah yang istilahnya tersembunyi. Disitulah cara Allah menghadirkan bagaimana orang-orang beriman itu menjadi ikhlas dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah selalu menganjurkan untuk memperbaiki ibadah sholat itu. Rajin-rajin kita bangun di tengah malam, yang semua orang tidur lalu kita bangun menghadap kepada Allah. Tidak ada yang memuji, tapi kita hanya tahu Allah lah yang melihat kita, bahwa kita bangun di tengah malam untuk menghadapnya.
Makanya itu sholat malam itu dibawa sedikit, sholat fardu, keutamaannya luar biasa. Nah, orang yang sudah terbiasa bangun di tengah malam, insya Allah akan terjaga dan terpelihara dari rasa hati yang meminta pujian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah puasa ini adalah cara Allah kepada orang-orang beriman untuk menjadikan tingkatan tertinggi, yaitu muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita ambil di dalam pelaksanaan ibadah puasa? Banyak sekali. Terutama keikhlasan kita, kesabaran kita, kedisiplinan kita. Yang namanya puasa itu kalau belum waktunya berbuka, biar 1 menit nggak boleh. Kita sudah tidak kuat, nggak tahan, saya duluan lah, tinggal 1 menit aja, nggak bisa. Jadi batal puasa kita, walaupun hanya hitungan menit. Nah, itu mendisiplinkan kita belajar tentang kesabaran. Nah, kita ingin melihat bagaimana hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia di dalam ibadah puasa itu. Berasa sekali kalau kita sudah puasa seperti ini, pikiran kita itu terkendali. Mengendalikan jiwa ini akan berasa ketika dalam kondisi kosong, dalam kondisi lapar. Semakin berasa lapar kita itu, maka semakin hubungan kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin berasa pula. Karena kebanyakan manusia kalau dia cenderung kepada kesenangan-kesenangan duniawi, apalagi perutnya dalam kondisi kenyang, maka sulit untuk dia menjadikan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita perhatikan kalau kejadian demi kejadian, keingkaran dan kemungkaran itu terjadi, bukan karena dalam kondisi tidak memiliki apapun, tetapi justru sebaliknya, kebanyakan adalah ketika dia memiliki kelebihan, ya, uangnya banyak, maka kecenderungannya untuk dia lupa kepada Allah. Walaupun di satu sisi ketika orang-orang fakir, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu, kadangkala juga justru lupa juga dengan Allah. Nah, idealnya hidup ini kalau kita dalam kondisi diberikan oleh Allah kenikmatan, maka dengan berpuasa kita menyadari, ya Allah, ya Rabbi, betapa aku telah Engkau berikan nikmat yang besar. Saya hari ini berpuasa saya hanya subuh sampai ke maghrib, lalu saya mau makan apa saja bisa. Tapi ada saudara-saudara saya, orang-orang di sekitar kita yang boleh jadi puasanya tidak berbatas. Dia kepengen makan ini, kepengen itu, tapi tidak bisa karena ketidakmampuannya. Maka dengan menyadari betapa Allah mengajarkan kita tidak makan dan minum, muncullah rasa empati dan kesyukuran kita kepada Allah. Ternyata kita yang hari ini berkecukupan secara rezeki, secara materi, uang, itu mensyukuri betapa Allah memberikan nikmat kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idealnya Pak, kita ini jadi orang kaya tapi taat. Asik kan? Bapak-bapak mau kaya tapi taat? Ibu-ibu mau, Bu? Kaya tapi taat, pilih mana? Kaya tidak taat atau miskin taat? Masya Allah, itu yang kita inginkan. Jangan langsung unjuk tangan, saya biar miskin tapi taat. Janganlah. Karena keterbatasan kalau kita tidak memiliki itu memang berat. Walaupun ini bukan keinginan kita, ya.
Yang miskin itu maksudnya orang malas-malasan, tidak mau berusaha, tidak ada ikhtiar ya. Tapi kalau sudah ada ikhtiar, ada usaha, lalu Allah hanya menggariskan itu, ya itulah sudah takdirnya. Tetapi ketaatan inilah yang menjadikan kita kaya dalam hidup ini. Jadi tidak melihat kekayaan dan kemiskinan itu secara materi saja. Nah idealnya kaya tapi taat. Dia berimpak, bersedekah, enak. Kalau kita melihat ukurannya, ukuran kita, ya Allah banyaknya infaknya, iri kita ya. Makanya ada salah satu sahabat menyampaikan rasa curhat kepada Rasulullah, gimana kami ingin melakukan atau menyaingi orang-orang yang berkecukupan sementara kami tidak memiliki apa-apa. Dilaporkan kepada Rasulullah, orang yang berkelebihan itu dia infak bisa, dia haji bisa, dia membantu orang lain banyak. Nah di satu sisi ibadahnya kepada Allah juga sama dengan kami. Rasulullah menguatkan tidak hanya sekedar ukuran materi, tidak hanya ukuran kekayaan, karena ketaatan itu sendiri adalah merupakan kekayaan. Nah kita berdoa kepada Allah, ketaatan yang kita miliki dibarengi pula dengan kecukupan yang diberikan oleh Allah. Nah lewat puasa ini Bapak Ibu, ketika orang yang berkecukupan akan merasakan betapa nikmatnya yang diberikan oleh Allah, maka semakin dia menambah rasa syukurnya. Betapa ada orang di sekitar kita yang hari ini berpuasa yang dia tidak tahu akan berbuka kapan. Kita ini kalau puasa Pak, menjelang-jelang berbuka kita pilih semua makanan apa yang kita suka, insya Allah masih bisa kan. Ya, paling tidak 2-3 macam lah kita bisa. Untuk-untuknya masuk, lempernya masuk, ya, ecenya masuk, pisang gorengnya masuk. Itu masuk data, maksudnya masuk disebutkan keinginan kita. Walaupun pada akhirnya begitu kita Allahumma lakasumtu, seteguk air kemudian 1 biji kurma, hilang itu sudah. Sanggar, tidak ada lagi kita sentuh ya. Kue-kue yang tadinya semua masuk daftar kita itu. Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan lewat puasa ini juga menyadarkan kepada kita bahwa kemampuan manusia, keterbatasan apa yang menjadi keinginan syahwat dunia itu hanya sebatas keinginan belaka. Untuk kita kejar dan kita raih dunia ini Allah batasi dan Allah buktikan dengan berpuasa. Kenapa tidak? Coba perhatikan, kalau kita kepengen makan berbuka puasa pada saat puasa, semua kita sudah masukkan daftar, tapi ternyata kemampuan kita hanya itu. Begitulah ukuran dunia. Kelezatan makanan ini tidak sampai ke perut Bapak Ibu. Begitu dia masuk ke mulut, kemudian lewat tenggorokan, selesai sudah nikmat makanan itu. Dia lewat tenggorokan itu saja lezatnya. Nanti sudah lewat tenggorokan, tidak ada lagi. Sama aja rasanya sudah itu. Itulah dunia ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pertama mampu mengendalikan jiwa dengan ibadah puasa ini. Lalu yang kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sudah dalam kondisi berpuasa, coba perhatikan Bapak Ibu, apalagi 10 pertama Ramadan ini, masjid, musola, zuhur itu kayak sholat Jumat kan. Ya Alhamdulillah lah, setahun sekali kan. Rame masjid itu waktu zuhur, mau swasta, mau PNS, mau karyawan. Habis sholat zuhur udah langsung bubar, masing-masing cari Al-Quran, pegang HP, karena ada aplikasi Al-Quran. Karena apa? Karena ada target-target ketika di dalam melaksanakan ibadah puasa kita di dalam bulan Ramadan. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kepada kita ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah lapar, perut kosong, ketergantungan itu pasti sudah bisa kita rasakan, bukan kepada yang lain. Dunia menjadi kecil,
syahwat menjadi kecil, keinginan-keinginan dunia hampir kita tidak lakukan, tapi hanya tertuju dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin kita setiap apapun yang kita lakukan di dalam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, Allah lah melihat dan menilai kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, dengan menahan diri dari berbagai kesenangan dunia, disitulah muncul kesadaran kita untuk kemudian berempati kepada orang lain. Jadi dengan puasa ini Allah mengajarkan kepada kita merasakan lapar, merasakan yang boleh jadi saudara kita berkepanjangan merasakannya, tapi kita puasa ini yang dalam kondisi berkecukupan itu ingin mengajarkan untuk kita mau dan mampu berbagi kepada saudara kita. Maka kalau puasa tidak menjadikan kita empati kepada orang lain, berarti ada yang salah. Di mana salahnya? Salahnya belum berproses bahwa puasa itu membentuk rasa empati kepada orang lain. Dengan menyadari bahwa kita bisa berbagi dengan orang lain, maka kita rasakanlah apa yang sudah kita jalani di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Dengan demikian merasakan empati kepada orang lain, muncullah kasih sayang kita kepada sesama. Maka itu yang diharapkan di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Semakin taat kita kepada Allah, kita jaga hubungannya dengan Allah. Tapi di satu sisi Allah ingin mengajarkan juga bagaimana dengan puasa ini melahirkan rasa empati, peduli kepada sesama, sehingga hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya juga dapat. Jangan di salah satu sisi saja baik hubungan kita dengan Allah terjaga, tapi dengan sesama manusia kita tidak pedulikan. Tentu ini keliru. Bagaimana kita menjaga kedua hubungan ini, baik dan taat kita kepada Allah, tetapi bersinergi pula kita dengan sesama manusia dalam menuju taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan melalui kuliah subuh pada hari yang ke-7 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.